Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video sebelumnya, PHP MVC seri 1 sampai 9 telah kita membuat CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini teman-teman lihat, create kita telah buatkan tambah data, read kita telah membuat tampil data, dan update kita telah membuat ubah data, serta delete kita telah membuat hapus data. Pada video PHP MVC seri 10 ini sebenarnya banyak yang sudah request, tapi baru kali ini saya sempat membuatnya karena saya harus membuatnya berurutan sesuai CRUD. Nah, pada seri ke-10 ini, PHP MVC seri 10 ini, saya akan membuat login user di PHP MVC. Jika teman-teman perhatikan video-video sebelumnya kita membuat CRUD, sebenarnya proses pembuatan login itu tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan CRUD, yaitu kita mulai dari view, controller, dan model. Hanya ada sedikit tambahan logik. Misalkan gini, jika belum ada session atau belum login, atau sessionnya udah habis, dia akan mengarahkan ke halaman login. Tetapi jika ada session atau jika sudah login, maka dia akan mengarahkan ke halaman dashboard. Jadi kurang lebih logiknya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja ke codingan. Kita akan memulai buatkan template login dan proses loginnya. Sekarang kita langsung saja ke codingan. Teman-teman buka Visual Studio Code, buka PHP MVC, buka app, kemudian buka view. Nah, di sini kita akan buat satu folder baru, yaitu namanya folder login. Silakan teman-teman klik kanan pada folder view, kemudian klik new folder, buatkan login. Nah, kemudian di dalam folder login ini, teman-teman ingat pada saat teman-teman klik download template admin LTE, nah teman-teman buka di mana teman-teman simpan template tersebut. Nah, ini kan kebetulan saya simpannya di htdoc ya. Nah, teman-teman buka folder template admin LTE, kemudian page, kemudian example. Nah, di sini sudah ada template login ya, ada template login, ada template login v2. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, di sini saya akan gunakan template login. Silahkan teman-teman copy, kemudian buka exam lagi, htdoc, buka folder project teman-teman. Di sini kan folder project saya kan PHP MVC. Nah, kemudian add view. Teman-teman pastekan di dalam folder login yang tadi barusan kita bikin. Setelah teman-teman pastikan di dalam folder login yang di dalam folder view, teman-teman buka lagi codingan. Buka folder login yang tadi barusan kita buat. Di sini sudah ada login.html. Nah, sekarang kita rubah namanya menjadi login.php. Teman-teman klik, kemudian F2. Silakan teman-teman ganti HTML dengan PHP. Nah, sekarang kita sudah punya template login. Selanjutnya kita akan membuat controller. Silahkan teman-teman buka folder controller, kemudian teman-teman copy aja controller home, klik home.php, kemudian Ctrl C, Ctrl V. Selanjutnya teman-teman ganti namanya, klik F2, kemudian ganti dengan login, enter. Nah, sekarang teman-teman sudah punya controller login. Kemudian kelasnya diganti dengan login, kemudian titlenya juga diganti dengan login. Selanjutnya, karena kita template login ini teman-teman perhatikan ya, buka dulu di view login.php. Oh sorry, ini bukan login.php ya, jadi teman-teman ganti index.php. Di dalam folder login index.php ini, karena kita punya file utuh ya, jadi di sini kan ada headernya, ada konten, dan juga ada footer ya. Jadi di controller, karena header dan footernya semua udah include di dalam satu file, maka di sini yang headernya ini, header, top bar, sidebar, kita hapus aja.
Kemudian footer juga kita hapus karena semua udah include ya. Tinggal di sini kita ganti home dengan login. Kemudian save. Sekarang coba kita buka aplikasi. Kemudian di URL mahasiswa ini /mahasiswa kita ganti dengan /login, enter. Nah, di sini sudah tampil template-nya teman-teman ya. Cuman CSS-nya belum terbaca. Sekarang kita kembali lagi ke codingan, kita buka indeks login. Nah, teman-teman perhatikan ini URL CSS-nya kan belum sesuai ya. Jadi teman-teman blok yang titik-titik slash kemudian Ctrl D supaya kita sekaligus ganti semuanya. Nah, kemudian teman-teman ketik, buka tag PHP pakai sama dengan base URL, setelah tutup PHP asset slash kemudian save. Kita buka aplikasi lagi, kemudian refresh. Nah, sekarang template-nya sudah jadi ya, tinggal kita edit sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, kita akan rubah title-nya menjadi login. Ini kan admin LTE login kan. Nah, kita bikin jadi login aja. Sekarang kembali lagi ke codingan. Teman-teman buka controller login. Teman-teman perhatikan di sini sudah ada title yang isinya login. Jadi di indeksnya, di titlenya ini teman-teman blok, kemudian ketik aja buka PHP seperti biasa pakai sama dengan $data, buka kurung siku, petik 1 title, sama seperti yang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini nih yang teman-teman buat ketik tadi ini ya, $data title. Nah, ini kemudian save. Kita buka lagi aplikasi, refresh. Nah, di sini titlenya sudah berubah login ya teman-teman ya. Selanjutnya admin LTE ini kita akan rubah sesuai nama project kita. Kemudian yang sign Facebook dan Google ini kita hapus karena kita tidak akan menggunakannya. Kita kembali lagi ke codingan. Yang pertama, kita akan rubah admin LTE ini, tapi yang di dalam href ini kita hapus aja, kita ganti dengan pagar aja karena ini kan tidak akan berfungsi ya. Nah, admin LTE ini saya ganti dengan, karena project saya adalah PHP MVC, saya ganti dengan PHP MVC. Nah, kemudian yang Facebook dan Google ini saya tidak menggunakannya. Jadi silakan teman-teman hapus atau komen aja sebagai arsip. Mungkin nanti pada video-video berikut kita akan buatkan. Jadi saat ini belum, kita komen aja. Nah, yang forgot password juga biarkan aja dan register biarkan aja, tapi kita belum buatkan saat ini. Nanti kita akan buatkan pada video berikutnya. Sekarang save, kembali lagi ke aplikasi, refresh. Nah, jadi seperti ini ya template loginnya ya. Cuman jika di URL ini loginnya kita hapus, kemudian enter, nah dia masih masuk ke dashboard kita. Karena apa? Karena kita belum bikin logic sessionnya ya. Sekarang kita bikin logic sessionnya. Kita buka lagi codingan. Nah, teman-teman buka di dalam folder app, folder core, controller.php. Kita akan buatkan logiknya di dalam function view ini. Yang pertama, teman-teman enter di line 7, teman-teman enter, kemudian ketik session start, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Selanjutnya kita bikin logiknya if, buka kurung, tanda seru iset, buka kurung, $session, buka kurung siku, petik nama, buka kurawal, enter. Kemudian setelah tutup kurawal, else, buka kurawal, enter. Nah, yang recur one ini kita cut, kemudian kita taruh di line 10, juga line 12. Kemudian yang di line 10 ini kita rubah. Nah, jadi dia akan buka dulu di folder view, kemudian folder login, kemudian slash index.php, save.
Nah, jadi bahasanya gini teman-teman, ini kan tanda seru ESET ya, tanda seru ESET. Nah, bahasanya gini, jika tanda seru ini tidak ya, jika tidak ESET atau tidak ada session nama atau belum ada session nama, maka diarahkan ke template login. Tapi jika sudah ada session nama, jadi session ini, kalau session ini kita udah login ya, udah proses loginnya. Nah, jika ada sessionnya berarti diarahkan ke folder view, kemudian parameter view-nya apa, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita ke aplikasi, silahkan kita teman-teman refresh. Oh, ini ada yang salah, folder view login. Oh iya, balik lagi ke codingan. Nah, ini salah ya teman-teman ya, ini ada slashnya dihapus, kemudian save, balik lagi ke aplikasi, kemudian refresh. Di sini kan sebenarnya di URL-nya kan controller mahasiswa ya, tapi dia arahkan ke template login. Karena apa? Karena belum ada session. Nah, seandainya folder mahasiswa ini pun saya hapus, tetap diarahkan ke sini, ke template login, karena belum ada session. Sekarang kita bikin proses loginnya sehingga ada session. Pada saat ada session, dia akan mengarahkan ke dashboard. Kita ke codingan lagi, kita buka controller login. Nah, di controller login ini kita bikin function baru atau metode baru. Teman-teman buatkan public function, kita namakan aja login ya, buka kurawal, enter. Sebelum kita lanjutkan di controller, kita buka dulu index. Di bagian teman-teman scroll ke atas. Nah, di bagian formnya ini, yang pertama itu di form email ini teman-teman tambah name, username ya. Jadi kita username-nya nanti menggunakan email, username, kemudian required ya. Jadi required, jadi form ini wajib diisi ya, required. Kemudian yang di password juga, di form password kita buatkan name, password required juga. Jadi required ini maksudnya wajib diisi. Kalau tidak diisi, pada saat klik tombol submit enter, dia akan mengarahkan harus form ini diisi. Jadi sama juga required, save. Selanjutnya ini saya close sidebar dulu ya. Di form actionnya ini kita arahkan ke controller login slash metodenya juga login. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya, jadi controller login itu huruf L nya huruf gede, sedangkan metodenya huruf L nya kecil, kemudian metodenya post. Sekarang kita save. Selanjutnya kita kembali lagi ke controller login. Oh ya, controller.php ini saya close. Kita kembali ke controller login. Nah, yang pertama di sini kita buat variabel username dan password dulu. Dollar username sama dengan dollar under post. Kan tadi kan kita metodenya post ya, jadi sini dollar under post, buka kurung siku, petik username. Tadi kan namanya name-nya username ya, username titik koma, kemudian variabel password juga sama ya, password sama dengan dollar underscore post password titik koma, save. Sekarang kita akan coba apakah username dan password ini terkirim atau tidak. Di sini kita ketik echo dollar username titik petik satu tak br, kemudian titik dollar password titik koma, save. Kita ke aplikasi, refresh, kemudian coba kita login ya. Ini misalkan ini oke, user@gmail.com misalkan seperti itu, kemudian passwordnya misalkan 9999, kemudian sign in. Nah, terkirim ya. Oh, ini dia ada 2 kali terkirim.
user@gmail.com. Oh, 2 kali terkirim. Coba kita ke codingan, kita periksa lagi kenapa 2 kali. Coba saya buka sidebar dulu. Oh, ini teman-teman, jadi di sini teman-teman perhatikan, kita nama controller dengan nama functionnya nih, apa nama metodenya nih sama. Jadi nama controller ini kita rubah aja menjadi log. Nah, nanti di dalam controller log ini, nah ini kan kita ganti juga nih log. Nah, di dalam controller ini nanti ada metode login dan metode logout. Sekarang kita save, kemudian kita buka lagi index. Nah, di sini nama controllernya kita ganti dengan log aja, kemudian save. Kita ke aplikasi lagi dan kita coba. Sekarang kembali, kemudian refresh. Nah, username-nya user@gmail.com, kemudian passwordnya misalkan 999, kemudian sign in. Nah, sekarang udah ya, jadi username-nya @gmail.com, passwordnya 999. Kita kembali lagi ke codingan. Yang pertama ini kita hapus karena ini tadi kan kita buat untuk tes aja ya. Kemudian teman-teman buka example. Nah, di example ini teman-teman copy aja yang ini teman-teman, yang di line 8 teman-teman copy. Kemudian example-nya di close lagi, buka controller log, teman-teman pastikan di sini. Selanjutnya yang $data ini teman-teman ganti dengan $login. Kemudian yang $username teman-teman copy aja, pastikan di dalam get data. Kemudian $password juga teman-teman copy. Nah, setelah username, kemudian $password. Selanjutnya nama modelnya ini teman-teman ganti dengan log model. Nah, log model ini kita belum buatkan ya. Kemudian get data teman-teman ganti dengan get users. Oke, selanjutnya save. Oh ya, ini jangan get user ya, user aja karena dia hanya mengambil salah satu user, tidak mengambil seluruh user yang ada di database. Kemudian save. Sekarang kita bikin modelnya. Jadi model mahasiswa model ini, yang di folder model ini teman-teman copy aja, Ctrl C Ctrl V, kemudian F2. Nah, kita ganti namanya dengan log model, enter. Nah, kelasnya juga kita ganti dengan log model. Selanjutnya di sini yang kita perlukan cuman satu metode ya, jadi kita akan pakai yang metode ubah ini karena sama, tinggal nanti kita edit aja. Nah, yang metode lainnya nih kita hapus aja. Kemudian nah, yang metode ubah ini teman-teman copy aja, ini mahasiswa model di close aja dulu. Nah, buka lagi controller. Nah, yang get user ini sampai setelah tutup kurung teman-teman copy. Kemudian pastikan di sini teman-teman yang ubah ini ganti ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kan error karena tidak ada $id ya. Jadi di sini bikin teman-teman ganti username. Yang pertama username. Nah, kemudian yang username ini teman-teman copy, paste di bawahnya, buatkan yang passwordnya, password. Selanjutnya SQL-nya kita rubah, select bintang from tabel users ya. Nah, tapi tabel user di database belum kita bikin ya. Selanjutnya di sini dollar yang pertama ini kan where bukan dolar ya, tapi username. Nah, selanjutnya koma, kita buatkan yang passwordnya, password sama dengan .2 password. Jadi yang username pertama ini adalah yang ini ya teman-teman ya. Username yang pertama ini adalah nama field di database. Nah, username yang kedua adalah yang ini ya teman-teman ya. Sedangkan $username ini dari sini, kemudian $password pun juga dari sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang save. Selanjutnya kita akan buatkan tabel users di database-nya. Sekarang kita buka Chrome,
kemudian buka tab baru, teman-teman ketik localhost php myadmin. Kemarin kan kita sudah, pada video sebelumnya kan kita sudah bikin database PHP MVC. Nah, di dalam database PHP MVC ini kan sudah ada tabel mahasiswa. Sekarang kita bikin tabel baru, klik new. Nah, kemudian nama tabelnya users, kemudian yang pertama filenya itu ID, yang kedua nama, yang ketiga username, yang keempat password. Selanjutnya type-nya ini yang ID-nya tetap integer, yang namanya varchar, username-nya varchar, passwordnya juga varchar. Kemudiannya lengthnya kita kasih yang maksimalnya aja, semuanya kita kasihkan 255 255, ini juga 255, sama semua ya. Selanjutnya yang ID ini kita jadikan auto increment. Nah, ini klik oke. Sudah, sekarang save. Setelah save, sekarang kita insert satu username dulu ya. Misalkan di sini namanya Ivan, kemudian username-nya admin, atau admin aja ya, admin @gmail.com. kemudian passwordnya misalkan 99999. selanjutnya go. Kemudian coba kita browse. Nah, sekarang kita sudah punya satu user ya, yaitu namanya Ivan, username-nya admin@gmail.com, dan passwordnya 9999. Selanjutnya kita kembali lagi ke codingan, kemudian buka controller log.php. Nah, kita akan coba apakah proses login ini, metode login ini berfungsi atau tidak. Di sini kita enter, kemudian ketik vardam. Nah, di dalam kurungnya ini kita copy aja yang $data login, kemudian pastekan di dalam vardam. Selanjutnya titik koma save. Kita ke aplikasi, refresh. Sekarang kita coba login ya, kita gunakan username dan password yang tadi telah kita buat di database. Username-nya admin, kemudian passwordnya 99999, kemudian sign in. Nah, proses loginnya sudah berhasil ya, jadi datanya sudah tampil di sini. Teman-teman perhatikan, namanya Ivan, kemudian username-nya admin@gmail.com, dan passwordnya 999. Selanjutnya kita tinggal buatkan session loginnya. Kita kembali ke codingan. Nah, yang vardam ini kita hapus, kemudian kita buatkan session underscore start titik koma. Selanjutnya if $data buka kurung siku login spasi sama dengan null buka kurawal, header petik 2, locationnya pakai L nya pakai L besar ya, titik 2. Setelah petiknya titik base URL titik petik 2 404. Nah, nanti 404 ini apa? Nanti ini kan kita kirim parameter ya, 404, nanti saya akan jelaskan. Kemudian titik koma. Selanjutnya else buka kurawal, enter, for each buka kurung. Nah, yang $data login ini ya teman-teman ya, $data kurawal petik 1, bukan kurawal, kurung siku petik 1 login as $row titik 2 enter and for each titik koma. Di dalam for each ini kita ketik $_session buka kurung siku nama. Nah, ini nama ini kita penamaan aja ya, kemudian sama dengan $row buka kurung siku petik
nama. Nah, kalau nama yang setelah $row ini adalah nama file yang tadi di database ya. Kemudian titik koma. Selanjutnya enter, header, petik 2, location, spasi titik 2, setelah petik 2 ini titik, base URL, diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita coba ke aplikasi, refresh, kemudian coba kita login ya teman-teman ya. Sekarang kita coba login dengan username yang salah ya. Oh, error, internal server error. Coba kita kembali ke codingan, kita periksa lagi. Oh ya teman-teman, perhatikan ya, di sini yang locationnya ini tidak usah pakai spasi ya, yang ini juga. Kemudian save, kembali lagi ke aplikasi, coba kita refresh dan kita login. Ini sekarang kita login dengan username yang salah dulu ya. Nah teman-teman perhatikan, di sini kan kita dengan username salah dikirim parameter 404 yang tadi teman-teman lihat di sini ya. Ini parameter 404. Kita ke aplikasi lagi, kita coba login dengan username yang sama yang sudah kita buat di database. Sekarang yang di database kan kita buatkan username-nya admin@gmail.com, kemudian passwordnya 99999, kemudian sign in. Nah di sini 404 hilang, harusnya ini dia sudah langsung masuk ke dashboard, tapi ini ada kesalahan. Coba kita periksa lagi, coba kita buka di core controller.php. Nah teman-teman perhatikan, salahnya tuh di sini teman-teman ya, di sessionnya ini. Harusnya sessionnya itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini kita copy aja ke controller.php. Nah ini kita ganti aja teman-teman, kita ganti, kemudian save, kembali lagi ke aplikasi. Ini kalau kita refresh udah langsung masuk ke dashboard karena sessionnya sudah ada. Nah sudah masuk ke dashboard ya teman-teman ya, jadi kita sudah berhasil login. Nah jadi sampai pada video kali ini kita telah berhasil membuat tambah data, tampil data, ubah data, dan hapus data, serta login pada PHP MVC. Pada video berikutnya kita akan membuat tombol logout, kemudian nama ini, nama Alexander Pierce, kita akan ganti dengan nama usernya, dan kita akan bikin proses logout. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video tutorial berikutnya.